kita akan bahas sesuatu hal yang paling menarik di Korea. Tentang apa sih? Nah kan, pasti penasaran. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke, supaya lebih seru lagi, gak enak dong kalau sendiri. Pastinya harus ada rekan yang membuka wawasan gitu ya tentang hal ini. Siapa lagi kalau bukan ada Kak Delima. Annyeong Cingudeng. Kita mau bahas tentang apa sih nih Kak? Kira-kira bahas tentang apa ya? Kepo nggak sih kalian? Nah, oke. Coba deh supaya temen Cingudeng ini pada tahu kenalan diri dulu. Nama aku Delima, aku Army. Bias aku Kim Seokjin. Semoga bias aku tuh jadi suami aku beneran ya. Bisa nggak ya? Ada. Halo ya. Masalahnya gini, ada nggak yang rela bagi-bagi? Ya kalau misalnya memperjuangkan, Udah lah, masa lalu dulu. Kita pengen tahu dulu ya. Tadi udah tahu ya, berarti kalau bahas Army, berarti kita bahas tentang BTS atau bahkan Sonyeonda. Nah itu, ini pasti seru nih yang para Army di luar sana pasti tahu dong tentang BTS. Dan tadi katanya suka siapa? Kim Seokjin. Tapi awal-awal kakak suka BTS tuh dari apa sih atau gimana sih gitu? Pertamanya malah nggak tahu. Jadi BTS itu sekadar informasi teman-teman mungkin kepada tahu 2013 itu BTS debut kan. Nah aku tuh masih belum ngeh tuh sama BTS, maksudnya ya udah gitu kan. Nah awal kenal BTS itu tahun 2019. Nah di tahun itu sebenarnya sih silly sih. Jadi pertama tuh gagal CPNS, udah gitu nangis-nangisan segala macam, terus tiba-tiba denger lagunya si BTS. Zaman-zamannya Love Yourself, zaman-zaman album Love Yourself itu. Nah dari situ tuh mulai suka. Nah udah gitu anak-anak tetangga, anak-anak kecil gitu pada dengerin BTS dong. Nah itu kan ngehits banget tuh. Nah jadinya mulai dari situ mulai tahu, mulai follow dia, dan dari situ juga mulai di album. Nih dan teman-teman, ini menarik banget sih ceritanya. Dari gagal CPNS, denger lagunya BTS, jadi nambah semangat. Betul, Ya jadi kan? dia tuh benar-benar motivasi banget si BTS. Kenapa nih ya BTS beda sama grup-grup lain? Dia itu apa ya? Pertama cintai diri sendiri dulu, love yourself. Terus kalau kita udah cinta diri sendiri, baru bisa mencintai orang lain gitu. Nah jadi dia tuh pesan-pesannya banyak banget. Nah itu yang bisa si kita lah pokoknya. Oh berarti garis bawahnya lagu-lagu atau lirik-lirik dari BTS ini mencintai diri sendiri ya? Love yourself dulu ya. Oh keren banget sih, keren banget. Berarti awal-awalnya dari situ. Jadi bukan dari pas dia debut kakak tahu? Nggak tahu, justru jadi kerasa bersalah banget sih. Cuman pas pas dia debut, jadi awalnya tahu kan dia tuh bangunnya dari nol, maksudnya dari segala macem sampai dia sebesar ini tuh amazed banget gitu. Nah siapa tahu itu bisa jadi contoh jejak untuk idol-idol lain atau untuk kita gitu. Jangan nyerah lah walaupun kita nggak bisa apa-apa. Bukan nggak bisa apa-apa, dimulai dari nol, tapi kita bisa. Intinya jangan menyerah. Lagi pula jadi idol itu kan emang perjuangannya berat, lewat training gitu kan. Mereka sempat nyerah, tapi nggak bisa nyerah, tapi akhirnya sampai sekarang tuh itu prosesnya panjang banget gitu. Berarti bisa dibilang kalau Kak Delima ini suka banget prosesnya mereka ya? Selain lagu-lagunya? Pertama sih itu, lagu-lagunya dulu. Apa sih dibalik lagu-lagu liriknya mereka tuh nggak ada bukan cinta-cintaan ya nggak ada cinta-cintanya dikit, cuman mereka tuh motivasi lagunya. Oh ternyata dari pengalamannya mereka. Terus kalau misalnya mereka dihujat sama netizen yang haters tuh, mereka balasnya pakai lirik. Nggak banyak baca mereka. Balasnya tuh pakai lirik, gitu, pakai lagu, mic drop gitu kan. Ini perlu dicontoh, nggak usah berkoar-koar, nggak usah banyak bicara. Kalau ada yang nggak suka sama kita yang buktiin kita tuh bisa. Keren, ini pembelajaran dari BTS untuk kita semua, keren banget pastinya. Oke Kak, lanjut nih. Kalau suka BTS-nya dari situ ceritanya. Kenapa jadi suka Seokjinnya tuh kenapa? Karena ada aura apanya? Aura handsome. Oh, handsome dulu ya. All good atau muka dulu. Ceritanya panjang banget nih. Boleh. Kita Panjang kan suka panjang-panjang, ayo. Jadi awalnya itu kan biasa Maknae itu si siapa, Jungkook, Taehyung sama si Jimin kan. Nah tadinya tuh aku suka si Taehyung, biasa kan, cuma Taehyung itu kan biasa juta umat kan. Nah tapi entah kenapa seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan lihat-lihat kan BTS segala macem, akhirnya sukanya sama Seokjin. Jadi teman-teman mungkin yang
biasanya Seokjin juga udah pada tahu ya. Seokjin tuh kalau di depan kamera tuh kecil-kecilan, tengil segala macem gitu kan. Padahal dia yang paling tua. Tapi pas off cam dia tuh pendiam. Pokoknya Hyung banget deh. Terus iya dia juga kalau misalnya lagi keluar aura ganteng ya, lagi keluar aura ganteng lah menurut gue, dia bisa jadi ganteng gitu. Jadi Hyungnya tuh keluar banget. Dibalik dia bercanda sama Jungkooknya kayak kecil, dia juga bisa jadi Hyung gitu. Nah itu bikin loh kok ini cowok beda, dan gitu kok ganteng gitu. Nah jadi sukanya sama dia tuh kayak gitu. Awalnya tuh dari Taehyung sih. Bisa nggak sih dia itu berarti Seokjin ini bisa menempatkan diri gitu kalau Dan dari dia juga masa? hobinya mancing tuh butuh ketenangan. Sebenarnya sih ya kalau misalnya kalau kita kan kayak ekstrovert sebenarnya tuh ngobrol. Maaf, jangan introvert kakak doang. Aku introvert. Nah, si Seokjin itu demennya ya itu tadi dia mancing. Oke, berarti dia introvert juga. Ih sama kayak gue, cucu. Jadi ekstrovert sama introvert cocok aja. Apa ada yang rela? Balik lagi yang rela Seokjin dengan kado 5? Gak rela. Oke, jadi gitu ya awal-awal suka Seokjinnya. Tapi keren juga sih si Seokjin ini mancing hobinya ya. Jadi pengen Kayak, tapi dia kayak bapak-bapak jadinya. Terus kayak old style gitu. intinya jangan mancing keributan aja ya guys. Jangan mancing rusuh juga Terus ya. juga kalau mancing ikan masih boleh ya. Itu masih normal. Oke, lanjutkan. Kenapa sampai sekarang masih suka BTS? Sampai sekarang masih suka BTS karena pertama emang udah jatuh cinta sama BTS, nggak ada yang lain hati lagi. Terus yang kedua pernah sih berpaling kayak misalnya adik suka sama Blackpink gitu kan. Sampai iya sebenarnya cuma suka kalau cinta sama gini ya, kalau cinta sama BTS-nya tuh aku tuh sampai beli albumnya, beli lightsticknya, pokoknya apapun misalnya foto friends Seokjin tuh dibeli gitu. Kayak kata nyokapnya apaan gitu kan, cuma dibeli. Tapi kalau dengerin Blackpink atau NCT itu segala macam kayak cuma dengerin aja, nggak sampai kayak BTS banget beli album, lightstick segala macam. Ya, intinya referensi musik yang lain ikut tetap dengerin. Iya benar. Tapi hatinya tetap BTS guys, gitu Iya. kan, keren. Oke, berarti karena itu ya masih tetap cinta-cinta itu. Oke. Nah, nggak lengkap rasanya kalau ngomong BTS tentang lagu-lagunya. Coba sebutin 5 lagu BTS yang paling kakak ada 5 favoritin. Nah. Sebenarnya semuanya tuh suka, semuanya tuh enak didengerin gitu. Yang pertama sih aku yang ini. Magic Shop. Magic Shop, coba nyanyi dikit. Jangan, Magic Shop nggak nyanyi dikit. Soalnya aku jujur cuma taunya yang biasa didengerin orang-orang gitu. Oh, iya. Magic Shop. Sebenarnya Magic Shop itu apa ya? Pokoknya dia lirik gini, so show me, I show you gitu. So show me, I show you gitu. Ya pokoknya dia gitu. Jadi tuh aku suka dengerin itu. Terus sama yang ini apa ya? Yang Apa itu? Boy with Love. Oke, Boy with Love. Jadi itu Boy with Love karena itu pas zaman sukanya ya Boy with Love itu. Sebenarnya rada gelang juga sih pas dia pink gitu kan, bro. Iya. Pink itu bukan gelas sih, ini jangan dihujat ya. Kok cowok pink, tapi kok pas mereka yang pakai, mereka itu jadi keren ya, beda gitu. Nah, jadi suka di situ. Terus berikutnya Apa sih semuanya sih kalau suka di sini jangan ini ya. iya. Apa ya? Yang paling momentum gitu yang apa namanya memantik. Ditambah suka. Ini sih kalau perlu sih ini semuanya suka ya. Iya. Cuman kalau lagu satunya si BTS itu Everybody. Itu mungkin kalian nggak pada ini ya, nggak pada nggak. Tapi Everybody itu kalau kalian di Google suka aktifin translate-nya itu liriknya dalam banget. Apa tentang apa? Ya tentang mencintai diri sendiri lah. Ini tadi mencintai diri sendiri. Makanya cintanya sama Seokjin itu. Jadi pokoknya kalian harus dengerin. Kalau kalian nggak tahu liriknya kalian dalemin dulu. Kalau misalnya emang benci gitu dikecilin suaranya nggak apa-apa. Kalian lihat liriknya. Dan itu sampai aku bikin kaligrafinya, aku pajang. Ya kan kemarin kita. Harus bawa. Oh iya. Bawa. Nah nanti kalau ada mungkin ada lagi ya part 2. Boleh. Iya. Berarti itu ya salah satu apa tadi judulnya? Everybody. Kalian harus dengerin juga Everybody. Oke. Terakhir satu lagu lagi. Apa ya? Semuanya sih. Yang kocak ada nggak lagu-lagu yang kocak yang kalau yang kocak bikin Aquaman deh. Tahu yang Aquaman? ya Itu kalau buat karaokean juga Rebang kalau kalian pengen Rebang. buat rame-ramean kan? Betul. Tapi itu liriknya dalam, tapi di bawahnya happy jadinya nggak kelihatan. Tapi itu sebenarnya liriknya dalam kok. Semua orang tuh bisa jadi hero untuk
ya untuk personal mereka, hero untuk diri sendiri, pahlawan untuk diri sendiri, untuk orang lain gitu kan. Fun kalian harus dengerin. Oke ya guys, tuh Tapi semua lagu enak. Bukan hanya referensi, maksudnya ada momen-momen atau ada cerita di balik dari lagu tersebut itu aja ya. Kalau enak mah semuanya enak. Kalau ganteng semuanya gak ganteng. Tapi kan kita punya tipe masing-masing, betul nggak? Ya kan, oke. Nah lanjut. Nih kita karena tadi di awal udah agak ngehalu, kita agak ngehalu dikit. Kalau ada kesempatan, ya nih ketemu Bias, mau ngapain dan mau ngomongin apa atau mau ngelakuin apa deh? Kalau Bias, kalau mau ngapain dan mau ngelakuin apa, sebenarnya pertama hal yang dilakuin pasti pengen peluk dulu dong. Boleh gak sih? Peluk doang, gitu, pengen peluk aja. Senyaman apa sih? Soalnya belum ya. Kayak kan bikin gitu peluk dulu. Terus kalau misalnya mau ngomongin sih sebenarnya mau nanya, Sokjin bahagia nggak sih? Ya, pokoknya intinya jaga kesehatan. Pengen sebenarnya bukan ngomong gimana, pengen nyampein pesan aja. Sokjin, yang penting harus bahagia ya, harus sehat juga. Pokoknya misalnya kan dia udah umur ya, belum nikah juga. Terus maksudnya jangan sampai gara-gara army gitu dia nggak nikah gitu. Maksudnya dia harus bahagia. Jadi kayak mikir ya itu kalau mau nanya Sokjin bahagia ya. Soalnya kalau dia ngasih kebahagiaan orang lain buat orang lain tapi dia sendiri nggak bahagia, justru sedih gitu fansnya yang melihat dia gitu kan. Jadi harus bahagia dulu, Sokjinnya juga harus sehat. Terus begitu kan sekarang banyak tuh mental health kan, jangan sampai kayak gitu. Pokoknya ya lo harus bahagia dulu baru kita juga bahagia. Gitu ya. Intinya idolnya bahagia, artinya pasti otomatis ikut bahagia juga. Tuh. Ya benar. Nah di Indonesia ini kan kita banyak tempat wisata, banyak makanan. Kira-kira sama Bias itu adres BTS deh. Ini nggak Sokjin doang, ini semua BTS. Mau rekomendasi satu tempat apa dan makanan yang mau bawa apa? Mungkin punya restoran apa gitu yang bisa direkomendasiin. Kalau misalnya tempat nih, kemarin kan baru ke Bandung nih, baru ke ITB. Nah di situ ada tempat namanya Taman Cinta atau Jalan Cinta. Nah mau ngajak Sokjin ke situ, terus mau nembak Sokjin. Kebalik guys. Iya, gua yang nembak. Berarti tadi ada Taman Cinta. Taman Cinta di dalam kampus ITB. Jadi kalau teman-teman pada tahu kampus ITB, jadi di dalam itu ada Taman Cinta atau Jalan Cinta kayak Taman Cinta. Nah terus kalau orang yang jadian di situ, mitosnya bakal nanya sampai kakek nenek. Makanya mau ke situ. Oke, di situ ada apa aja tamannya atau ada halilintar atau ada di situ ada. Jadi di dalam lingkup ITB taman, terus ada patungnya ITB, terus ada kayak jurusan ITB sama perpusnya ITB. Nah ITB itu pengen ngasih tahu ke Sokjin karena emang bener-bener udaranya masih bagus. Ya. Terus udah gitu pohonnya masih rindang sama kayak bukti. Pokoknya mau ngajak ke situ deh. Pokoknya ke tempat-tempat yang kira-kira nih kalau misalnya di Korea kan ada Namsan Tower ya, gembok-gembokan. Kalau di Indonesia juga ada Namsan Tower itu tadi Taman Cinta. Pokoknya gue mau tembak dia, dia harus jadi suami gue gimana pun caranya. Adunya keren banget. Keren ya. Soalnya udah mikir dari semalam. Terus ininya apa namanya? Makanan. Sebenarnya satu lagi Indonesia kan kaya sama makanan. Banyak banget yang mau ditawarin sama Sokjin. Tapi yang pengen banget direkomendasiin itu adalah nasi padang guys. Nasi padang pakai apa? Apa aja, pakai rendang boleh, pakai ayam sop boleh. Pokoknya mau rekomendasi nasi padang. Jadi kan kayak bumbunya gitu-gitu doang kan. Kalau misalnya Sokjin nih coba ini, lidahnya cocok nggak sama lidahnya? Nanti Nek masakin nasi padang tiap hari. Nek masakin rendang tiap hari deh. Emang ya, kan kayaknya orang Korea juga udah pada tahu kalau rendang itu kan apa nomor 1 ya menurut CNN ya. Itu udah bumbunya, pokoknya dia harus coba kekuatan nasi padang. Bisa masak nasi padang nggak? Atau bisa rendang? Ih kalau rendang mah Neng jago banget. Bener ya? Neng jago banget. Nggak pakai bumbu-bumbu ya? Ini nggak pakai bumbu instan? Enggak, kan dari pasar. Oh di pasar. Neng jago sumpah. Tetep Neng masakin tiap hari rendang sumpah. Oke, keren. Nah, lanjut tinggal dikit lagi ya. Ini yang kita pertanyaannya. Lanjut lagi. Menurut kakak, kenapa nih semua orang wajib suka sama BTS? Wajib sih enggak ya? Ini persepsi kalian aja. Iya. Cuman gini deh, pertanyaannya diganti. Kayak KitKat ya, pertanyaan diganti. Kenapa orang-orang jadi suka BTS itu pada umumnya tuh karena apa atau gimana?
Kalau yang tua-tua kayak saya nih, yang tua-tua itu pasti karena lirik, karena segala macam. Cuman kalau anak-anak muda nih, kayak misalnya bocil-bocil, pasti gara-gara sukanya ya Taehyung lah, gantengnya gitu. Sebenarnya kalau nggak apa-apa sih ya, anak kecil, haknya mereka. Cuman kalau anak kecil coba deh kalian tuh kalau dengerin lagunya BTS, sekali-kali lihat transitannya juga. Iya. Jangan cuma karena ganteng, soalnya mereka semua nih kayak ini sebenarnya untuk semuanya sih ya, semua ARMY. Jadi ARMY tuh kebanyakan sukanya sama McNeil. Nah itu yang tadi bilang tuh, Taehyung sama Jimin. Nah Hyung lainnya itu agak gimana gitu, padahal ya sumpah ya, kalian tuh RM tuh wah the best banget. Apalagi Suga ya kan itu bagus banget. J-pop pun iya, Seokjin pun iya. Jadi ya jangan lihat yang McNeil lainnya aja. Hyungnya juga ganteng-ganteng, semua pada ganteng-ganteng gitu, terus dan hebat-hebat juga gitu. Nah, apalagi Suga. Solo sendiri di Indonesia tiketnya kejual habis, punya kebagian. Iya, Suga tuh dia bagus kok gitu. Oke, lanjut lagi ya. Terakhir deh, apa harapan kakak untuk BTS dan untuk ARMY juga, ARMY Indonesia? Jadi untuk BTS dulu, terus habis itu untuk ARMY apa harapannya? Harapannya sih harapan kedepannya karena Seokjin lagi wamil ya sekarang, semoga pas Seokjin balik wamil BTS masih tetap bertujuh, bisa ngeluarin album lagi, bisa comeback, bisa konser juga. Dan harapannya satu, Indonesia ya, harapan buat BTS nanti. Nah BTS tuh kalau udah balik lagi nih tahun berapapun itu dengan formasi lengkap ke-7 member, konser dong di Indonesia, lirik-lirik Indonesia dong, maksudnya jangan kita harus ke Singapura atau kemana gitu, lirik Indonesia lah, konser lah di Indonesia, itu harapannya ya. Semoga HYBE denger juga ya. Amin. Terus harapannya buat ARMY, ya bukannya nggak apa-apa ya, kalian boleh deh oleng ke bias lain, itu terserah kalian. Tapi adalah space buat sedikit BTS nanti kalau BTS balik lagi gitu kan. Mungkin memang ya gimana ya, orang siapa dipaksa gitu kan enggak. Tapi ya BTS kalau dia balik support mereka lagi, dukung lagi. Apalagi udah 7 member lengkap kan. Ya support mereka, tetap support tahun berapapun itu ya support aja. Oke, yes, itu tadi obrolan kita kadang seru banget, waktunya udah habis, nyanyi udah di belakang tuh udah gitu ya kan. Ya udahlah, mau gimana lagi ya kan guys. Sekian dulu kebersamaan kita ngomongin tentang K-pop ya, biasa ya, tentang BTS yang lagi hits banget pastinya ya. Semoga hitsnya tetap masih terus lanjut. Oke, sampai ketemu di Chit Chat Info di episode selanjutnya.